Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri menantikan penggenapan dalam konteks Advent ini. Pada episode yang kedua kita akan berbicara dengan judul Setelah Penantian Panjang. Lukas pasal yang pertama ayat 68 sampai dengan 71. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ini adalah pujian atau lagu yang dinaikkan oleh Zakaria. Alkitab Latin Vulgata memakai judulnya adalah Benedictus Dominus Deus Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Berbicara tentang 4 hal di dalam lagu ini. Yang pertama, pujian terhadap janji Tuhan, Dia setia terhadap keturunan Daud. Yang kedua, pujian kepada Allah karena kesetiaannya terhadap janjinya kepada Abraham. Yang ketiga, pujian kepada Allah karena Dia memelihara janjinya kepada Zakaria yang memberikan anaknya Yohanes sebagai perintis, pelopor sebelum Mesias datang. Dan yang keempat adalah janji Tuhan akan datangnya fajar pengharapan, yaitu Mesias itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah janji yang luar biasa besar. Dan kita akan melihat 2 hal yang luar biasa dari nyanyian atau perkataan Zakaria ini. Yang pertama, setelah menantikan 9 bulan, yang sebelumnya pada waktu Zakaria menerima janji Tuhan bahwa dia akan memiliki anak melalui Elisabet yang juga sudah tua. Dan Elisabet mungkin menunggu hampir 40 ke 50 tahun untuk dia bisa mendapatkan anak. Ini resiko besar karena pertama usia yang sudah tua. Yang kedua, cukup lama penantiannya. Bagaimana kalau kita menantikan anak dan tidak kunjung datang setelah hampir 40 tahun? Dan di sini kemudian Tuhan membuat Zakaria bisu karena tidak percayaannya. Tetapi kemudian setelah dia melihat anaknya ini lahir dan kemudian dia menulis nama anak itu. Ditanya siapa namanya, tanya bapaknya, dan bapaknya menulis dan mengatakan anaknya adalah Yohanes. Semua kaget bahwa ini adalah mujizat. Dan disitulah kemudian Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus berbicara tentang keyakinannya akan janji Tuhan, pemulihan dari keturunan Daud, yaitu Mesias yang akan datang. Di sini kita melihat bahwa bagi orang-orang yang beriman, janji Allah yang baik dan penggenapan Allah itu sama baiknya. Dan seringkali kita di sini tidak percaya bahwa seperti Zakaria, dia telah belajar untuk mempercayai Tuhan pada firman-Nya dan yang memiliki jaminan yang luar biasa. Dia katakan, Tuhan telah melawat dan menebus. Janji Tuhan dan penggenapannya sama baiknya. Yang kedua, janji Tuhan akan kedatangan Yesus Sang Mesias yang adalah kunjungan Allah ke dunia ini dengan inkarnasi Kristus. Natal adalah inkarnasi Kristus. Allah menjadi manusia. Titik. Dan di sini dia berbicara tentang dia melawat dan dia menebus. Ada sebuah frase yang menarik, yaitu Zakaria memakai kata tanduk keselamatan. Dan tanduk keselamatan itu adalah janji Tuhan tentang kekuatan, kuasa. Dan ini berbicara tentang pelayanan Yesus Kristus waktu dia datang. Tanduk di dalam hewan yang bertanduk itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah senjata, baik senjata pembelaan atau senjata balas, menyerang. Tetapi yang kedua adalah juga ornamen keindahan. Kalau kita lihat ada tanduk-tanduk rusa yang bercabang-cabang, itu luar biasa, bagus sekali, indah, suka dipajang oleh para pemburu-pemburu. Artinya, Yesus memiliki pelayanan yang luar biasa. Pertama adalah Yesus datang untuk menebus.
penebusan dosa kita, penebusan dari segala kegagalan akibat keberdosaan kita, dan semua konsekuensi yang mengikutinya, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, pertikaian, pemberontakan, perceraian, semua yang menjadi kedurhakaan dari manusia berdosa, ditebus oleh Yesus ketika dia datang. Yang kedua adalah bahwa dia membawa keindahan, yaitu apa? Pembebasan. Ini yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. 400 tahun lamanya setelah mereka dikeluarkan dari Babelonia kembali ke Yerusalem, membangun identitas mereka, menantikan akan datangnya Mesias. Oh, Mesias yang akan membebaskan mereka. Dan kemudian apa yang terjadi? Dari mereka dijajah sama Babilonia, lalu kemudian Persia, lalu datang lagi penjajahan baru yaitu Yunani, datang lagi Roma yang menindas. Wah, mereka mungkin bilang, kapan Tuhan datang? Kapan Mesias itu datang? Dan kemudian apa yang terjadi? Bahwa mereka ditindas dan tidak banyak, tetapi ada orang-orang yang terus berdoa dan menantikan. Contohnya adalah Simeon. Lukas pasal yang kedua ayat 25 dikatakan tentang Simeon yang berdoa untuk melihat Tuhan melawat Israel. Dan kemudian bahkan ada Ana di dalam Lukas 2 ayat 38 yang berdoa untuk mencari penebusan Yerusalem. Ini merupakan sebuah pengharapan besar kepada orang-orang yang terus menantikan Tuhan sekalipun terjadi keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Tetapi ada satu jaminan di sini bahwa setiap penantian itu walaupun panjang, tetapi pada waktu Allah menggenapinya, dia akan datang dan dia datang dengan kebaikannya. Hari ini, sahabat Lectio Divina, kita sedang diperhadapkan kepada pikiran ini. Apakah kita percaya janji Tuhan yang kita terima? Saya nggak tahu berapa lama. Apakah mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin 20 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang ini belum terjadi. Apakah kita masih tetap percaya Tuhan pasti menggenapi? Karena saya percaya bahwa itu yang terjadi. Saya sedang menghidupi apa yang Tuhan janjikan kepada saya 30 tahun yang lalu. Sekarang ini, yang saya sedang jalankan ini, 30 tahun yang lalu. Dan saya percaya hal yang sama kepada kita semua. Tuhan akan datang untuk menggenapi janjinya. Dan dia datang pertama dengan apa? Menebus dulu. Setiap apapun kegagalan-kegagalan kita, hari ini Tuhan berjanji akan mengunjungi dan menebus kita. Apa yang Tuhan akan lakukan dalam penebusan? Dia akan membawa keselamatan kepada kita. Yang kedua, dia akan membawa pembebasan. Apa itu pembebasan? Mungkin ada keadaan di mana kita mengalami keterikatan. Di mana kita mengatakan, aduh saya sudah terpuruk, saya sudah tertindas, saya sudah tidak bisa lagi. Dan disitulah Yesus datang. Dia datang sebagai tanduk keselamatan kita. Mari kita akan melihat, Tuhan akan menyatakan keselamatan yang begitu besar kepada kita saat-saat ini. Dan momen Natal ini adalah momen di mana kita mempersiapkan diri untuk terus mengatakan, Tuhan Yesus, Engkaulah tanduk keselamatanku. Engkau yang sudah menebus aku, dan Engkau yang akan terus membebaskan aku. Yang kita perlu bangun saat ini adalah, bersediakah kita menerima? Bukan hanya janjinya yang manis itu, tapi juga penggenapannya dan cara penggenapannya. Yang kedua adalah penebusan dan pembebasannya itu. Bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Seberapa berat pun dosa, atau kita sedang berdoa untuk anak kita, orang yang kita kasihi, orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan kembalikan mereka. Mujizat Natal akan datang. Pemulihan keluarga akan datang. Hubungan yang rusak akan dikembalikan. Dan Tuhan akan membebaskan kita. Cara Tuhan menebus kita tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Yesus datang kepada siapa pertamanya? Kepada orang-orang yang lemah. Gembala itu tidak dianggap di dalam masyarakat. Perempuan, orang miskin, itu semua di dalam struktur masyarakat pada waktu itu orang-orang yang pinggiran, kaum marginal. Tetapi hari ini, kita belajar mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya mempersiapkan rohani kita, tapi juga untuk kita melawat, menjadi jalan
di mana kasih Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang marginal, yang terpinggirkan, mereka yang mungkin saat ini sudah kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang kritis dalam rumah sakit, mereka yang tidak dianggap lagi, yang sudah dilupakan. Biarkan ini menjadi kesempatan kita untuk membawa kabar kesukaan, membawa berita penebusan dan berita pembebasan kepada mereka. Bapa di surga, aku bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami menyadari Engkau adalah tanduk keselamatan kami. Tuhan, sekalipun kami harus menunggu bertahun-tahun ke depan untuk kedatangan Tuhan, kami akan terus bersiap senantiasa. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau berjanji dan janji-Mu pasti akan terjadi. Tuhan, tolong kami untuk kami memiliki perspektif dan setuju bahwa penggenapan-Mu, bagaimanapun caranya Tuhan, adalah tetap yang terbaik bagi kami. Karena itu akan membawa kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk adanya mujizat Natal sepanjang bulan ini. Kami katakan ada keluarga yang dipulihkan, ada orang-orang hubungan yang disembuhkan, rekonsiliasi terjadi. Bahkan Tuhan, kami katakan persediaan yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan akan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Elizabeth yang menerima kelahiran anaknya, kami percaya Tuhan juga bahwa Engkau akan melepaskan orang-orang yang saat ini mengalami keterikatan kemandulan untuk mereka bisa memiliki keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pada saat ini janji Tuhan dan terima penggenapannya dengan cara yang Tuhan sendiri akan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.